Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Ya, sebelum memulai kegiatan hari ini kita berdoa. Salah satu menyiapkan Mas Juan. Yuk. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Mas Juan. Sakrak berdoa dimulai. A'udzu billahi Minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. raditu Tu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula rabbi sidni ma warzuqni fahma amin. memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak berangkat hari ini siapa? Rafa Adia Rafa, kenapa? sakit. Sakit. Ya, selalu menjaga kesehatan ya. Apalagi ini kan musimnya musim kemarau. Kalau siang hari panas, malam hari terasa Dingin. Ya, akibatnya apa? Banyak yang sakit. Harus selalu menjaga kesehatan badan. Ya. Lagu nasional Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bagikan asesmen awal ini yang menggunakan skala emoji ya. Kalian tinggal menyilang apa mencontek pada emot yang tersedia. Misalnya saya tahu apa itu langkah-langkah berurutan. Apakah kamu sudah tahu algoritma dalam aktivitas sehari-hari? Iya apa tidak? Kalau misalnya iya, misalnya sering, ya berarti dicontek yang sering. Yang kedua, saya pernah bermain game labirin atau puzzle dan mencoba menemukan jalan keluar. Misalnya sering, ya berarti dicentangnya yang sering. Itu gambar emojinya ya. Saya suka menyusun urutan atau logika untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya sedikit itu, ya berarti dicentang yang cukup ya. Pemrograman sederhana misalnya, apakah kamu pernah mencoba bermain Shopee tadi? Miss, ya atau tidak? Kalau ya, berarti sering ya. Dicentang sering ya. Saya suka belajar sambil bermain atau memecahkan tantangan digital. Ya atau tidak? Kalau sering ya berarti dicentang sering. Saya percaya diri saat mencoba hal baru dalam pembelajaran. Misalkan iya ya berarti dicentang yang sering. Guru bagikan ya. Ini untuk asesmen awal kalian. Ya.
tinggal dicentang. Pakainya pulpen. Ya. Ya. Pakai centangan. Centangan. Tepuk semangat. Tepuk semangat satu. Tepuk semangat dua. Tepuk semangat tiga. Ya, bagus. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran coding dan KA. K itu apa? Kecerdasan artifisial, ya. Akan membahas tentang berpikir komputasional, terutama pada sistema pengenalan algoritma dan pemrograman, ya. Topiknya pada mengenal logika labirin dan komposisi dekomposisi bilangan. Siapa yang tahu labirin? Labirin itu apa ya? Labirin. Tidak tahu labirin itu apa ya, Pak? Puzzle. Terus? Apa? Backroom. Backroom. Ya. Terus ada lagi yang tahu? Labirin itu apa? Iya. Labirin seperti kotak yang harus kita cari, ya. Atau jalan yang harus kita cari, ya, dari startnya sampai finishnya. Terkadang itu teka-teki apa tidak labirin itu? Teka-teki. Ya, nanti kita akan belajar itu, ya. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan murid mampu menyusun instruksi algoritmik dari maju, belok, kiri atau kanan secara logis untuk menyelesaikan labirin. Yang kedua, murid mampu memecahkan bilangan caca sampai 100.000 ke dalam komposisi dan dekomposisi melalui langkah logis. Tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kalian bisa menunjukkan pola pikir komputasional, ya, dekomposisi masalah dan pengenalan pola serta algoritma. Itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Tadi kan kalian sudah ternyata tahu itu yang namanya labirin, ya. Nanti siapa yang pernah melihat robot? Ya, melihat robotnya di mana? Robotnya di alun-alun. Kalau di game, siapa yang pernah melihat robot di game? Ya. Kalian memainkan game apa? ML. Ya. Terus Minecraft. Ya. Di situ kan apakah perlu menggunakan perintah? Perlu. Belok ke kanan, belok ke kiri, apa maju, apa jalan, ya. Ya. Kita simak videonya. Ini adalah sebuah robot, ya. Ada 20 permainan maze, ya. Ya, di sini nanti ya menggunakan labirin. Nah, ini cara yang pertama. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk melewati labirin ini, ya? Ini adalah robotnya. Nah, sampai ke sini lagi. Nah, ini yang pertama, ini labirin yang mudah. Ini labirin yang mudah. Bagaimana caranya melewati? Ya, ini ada permainannya dulu.
Nah, kanan kiri, lurus. Nah, ini yang kedua, labirin. Kalau sudah melewati level yang mudah, akan melewati level yang susah. Ya. Ini bagaimana ini caranya sampai melewati finish. Nah, ini. Bagaimana caranya? Ini baru yang mudah. Nih, ada lagi ini robotnya. Nah, ini kan melalui perintah ya, melalui perintah. Kan biasanya ada pengaturan volume ya waktu kamu melewati jalan lagi, yang namanya jalan lagi. Ini labirin yang susah ya. Ini ada lagi nih yang Miss, yang bentuknya lingkaran tapi dalamnya ada labirinnya. Ini lebih susah dibanding yang kotak itu ya. Ini permainan ada sekitar 20 puzzle labirin. Susah ya. Pernahkah kalian ini bermain robot yang menggunakan labirin seperti ini? Pernah? Hanya satu orang? Ada lagi Mas Amar? Ini labirin yang susah. Ada lagi labirin yang bentuknya seperti itu. Ya, lebih susah lagi nih. Ya, ini walaupun kotak tapi labirinnya susah lagi nih. Robot berjalan maju, bagaimana caranya? Ya. Nih. Kemudian ini ada semacam rintangan yang harus dilewati. Setelah kalian itu menyimak video tadi, bagaimana cara robot tahu jalan yang benar? Tentunya menggunakan apa? AI. Ya, AI. Selain ada suatu perintah, kalian kan menggunakan perintah dulu ya, diklik dulu, terus antara kursornya digeser ya, terus apa? Harus berpikir dulu kan ya, urutannya bagaimana sampai menuju ke finish. Apa yang terjadi kalau tadi robotnya itu salah langkah? Biasanya bunyinya apa ya? Seperti itu ya. Kalau salah ya, akhirnya tidak menuju ke start finish. Demikian juga kalau misalnya ya kalian itu harus mampu berpikir komputasional. Itu tadi urutan itu yang namanya berpikir komputasional ya. Nah, apa saja urutannya kamu dari kegiatannya kamu ya, dari bangun tidur sampai ke berangkat sekolah, urutannya apa saja? Biasanya bangun tidur, terus sholat, sholat dulu, tempat tidur. Ada urutannya antara yang sholat dulu, apakah tidak dirapikan dulu? Dulu tidur lagi urutannya ada yang seperti itu. Yang betul itu kalau mau membantu ibu ya berarti dari bangun tidur ya. Terus membaca dulu kan ya, membaca doa bangun tidur, baru dibantu orang tuanya merapikan tempat tidur, baru mandi. Setelah mandi baru sholat subuh ya. Masa mau sholat subuh tidak mandi ya? Sholat subuh ya, kelas 5 ya harus berlatih sholat subuh. Setelah itu baru makan pagi, harus sarapan ya. Setelah makan pagi baru berangkat sekolah. Itu urutan yang betul. Seperti tadi kan kamu mau menjalankan robot dilahirin dari start sampai finish kan harus sesuai dengan urutan ya. Yaitu yang namanya kamu bisa berpikir
komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Atau computational thinking itu apa? Nah, ini pendekatan pemecahan masalah yang terinspirasi dari cara kerja komputer. Dari tadi kamu ngeklik ya sampai memindahkan kursor robotnya sampai ke finish, ini berarti kamu sudah berpikir komputasional. Urutan ya, berarti kamu itu bisa memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari menggunakan teknik ilmu komputer. Itu yang namanya berpikir komputasional ya. Dia menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer ya. Kalau membuat game atau permainan itu kan harus diuji cobakan dulu, dilakukan dulu ya. Demikian juga kalian urutannya bagaimana dari bangun tidur sampai berangkat sekolah itu kan ada urutannya. Kalau misalnya dari bangun tidur sampai berangkat sekolah itu yang namanya lamun atau apa? Kalau tidak lamun berarti ngintip ya. Lah masa yang ngantuk ya, tidak urutannya tidak ada sholat subuhnya ya. Walaupun kalian sudah kelas 5 ya harus latihan sholat subuh ya. Ini nah demikian juga bagaimana caranya ini berpikir komputasional pada komposisi dan dekomposisi bilangan ya. Waktu matematika kan kalian sudah diajarkan yang namanya komposisi dan dekomposisi bilangan ya. Berarti membantu memecahkan masalah bilangan yang kompleks. Tadi kan pilihnya banyak sekali ya. Demikian juga kalau kamu belajar matematika dari bilangan yang banyak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola ya. Pola-pola yang ada itu untuk menemukan solusinya, itu yang namanya berpikir komputasional dan dekomposisi bilangan ya. Sekarang kalau dekomposisi bilangan itu ya, itu termasuk dalam berpikir komputasional itu proses pemecahan masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kalau kamu belajar matematika, ya berarti memecah bilangan besar jadi penjumlahan bilangan yang lebih kecil atau menguraikan bilangan jadi faktor penyusunnya. Misalnya bilangan 12, itu kalau kita dekomposisi bisa menjadi berapa? Tambah berapa? 6 ditambah 6, uraikan. Iya. Bisa juga 3 dikali 4, bisa juga 2 dikali 2 kali 3, itu sama saja 12 itu ya. Berarti dekomposisi itu berarti menjadi bagian yang lebih ya. Kalau komposisi itu kebalikannya dekomposisi, menggabungkan bagian yang kecil membentuk satu kesatuan yang lebih besar ya. Kalau konteks bilangan, komposisi itu artinya menggabungkan bilangan kecil membentuk bilangan yang lebih besar atau menyusun faktor bilangan untuk membentuk bilangan yang utuh. Misalnya bilangan 2, 3 ya. 2 itu bisa dikomposisi menjadi bilangan 12. Misalnya 2 dikali 2 dikali 3, 2 dikali 2 berapa? 4, 4 kali 3 berapa? 12 ya. Itu yang namanya komposisi ya. Dirubah ya, menggabungkan bilangan yang kecil tadi yang 2, 3 atau 2 menjadi bilangan yang lebih besar jadi bilangan 12. Itu yang namanya komposisi bilangan ya. Nah, tadi dalam labirin tadi si robot itu terjebak dalam labirin. Bagaimana cara membantunya keluar dengan langkah yang logis dan efisien ya. Jadi kan perlu menggunakan suatu perintah atau pikiran ya. Nah ini misalnya menggunakan yang block games ya, atau block maze ya. Block maze ini kalian nanti ya, tugas individunya yaitu menggunakan
HTTPS bisa kalian gunakan HTTPS ya, garis miring blog.li.ttg. Nah, ini ya. Di sini ada permainan labirin di sini ya. Di permainan labirin. Nah, ini menggunakan level 1. Nah, ini caranya bagaimana robot itu berjalan? Ini kan berarti bergerak maju. Bergerak maju, kalau bergerak majunya 1 kali, apakah dia itu bisa berhenti ke finish? Tidak. Ya, tidak atau belum. Berarti perlu langkah 1 lagi. Ya, sampai ke finish ya. Berarti harus ditambahi apa di sini bloknya? Bergerak maju. Nah, ini menggunakan perintah. Kursornya ditarik, dimasukkan ke dalam blok yang tepat. Baru jalankan program. Nah, ini ya. Baru masuk ke level 2. Ya, ini permainan yang menggunakan block clicking. Tadi ya, ini caranya untuk robot itu menuju labirin ya. Kalau terjebak berarti kita harus berpikir komputasional, langkah-langkahnya yang logis dan efisien untuk keluar dari labirin ya. Tuh. Kemudian apa saja langkah yang mungkin dilakukan robot? Langkah yang dilakukan tadi apa? Bagaimana caranya? Tadi bergerak, maksudnya berapa kali? 2. Ya, apakah robot itu bisa berjalan sendiri? Tidak bisa, harus ada yang memprogram. Ya, berarti manusia kamu sendiri tadi ya, ada 2. Kenapa langkahnya harus berurutan? Kenapa? Kenapa langkahnya harus berurutan? Kalau tidak berurutan, akibatnya ya tidak akan berjalan atau salah jalan. Ya. Nah, di sini nanti Bu Guru bagikan diskusi kelompok yang hubungannya dengan papan grid ya. Papan grid. Nanti silakan diskusi bersama kelompoknya kalian. Ya. 3 orang. 3 orang. Ya, 3 orang. 3 orang. Ya, 3 orang. Gridnya diletakkan di sini. Ya, yuk. Ya, boleh. Menuju ke sini, berarti ke sini mas. Ya, habis ini menuju kemana lagi? Biar menuju ke bendera. Ya, terus menuju kemana lagi? Ya, terus. Ya, terus. Ya, yuk, ya. Kamu menjelaskan ya bagaimana caranya robot menuju ke bendera. Ya, Mas Rafa, robotnya berjalan maju, terus maju lagi, maju. Ada berapa langkah majunya? Hitung. Ada 21 langkah ya, berarti itu kan harus menggunakan perintah. Beri tepuk tangan. Ya, kalau ada teman yang maju kita kasih applause ya. Ya, menggunakan apa ya? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap.
bagus. Terima kasih. Ya, boleh. Maju satu langkah. Belok kanan. Maju satu langkah. Belok kiri. Maju 3 langkah. Ambil. Ayo, itunya rintangannya. Jangan ada rintangan, oh Mas. Boleh cokot. Ambil bolanya. Satunya belum ambil bola. Gibran belum ambil bola. Kak, satunya ambil bola. Oh. Diambil bolanya. Satunya. Ambil bolanya, Gibran. Ambil bolanya. Tadi ditendang. Ambil sendiri bolanya. Anjingnya bareng karo ijo. Nih sore Jen, ning sore Jen, ning sore Jen, ning sore. Nah, ning sore. Terus sing biru ki mengencar maneh wae. Ben gabung karo sing ijo. Ora bisa gabung. Tarik. Wah. Tenang. Yeay. Lanjut level 7. Oke. Ya. Anjingnya bareng karo ijo. Ning sore Jen, ning sore Jen, ning sore Jen, ning sore. Nah, ning sore. Terus sing biru ki mengencar maneh wae. Ben gabung karo sing ijo. Ora bisa gabung. Tarik. Wah. Tenang. Yeay. Lanjut level 7. Oke. Ya. Tapi belok kanan, belok kanan. Jalankan program. Jalan
Iya. Yeay. Yuk level berikutnya, level 4. Oke. Level 5 Mas Juan. Nomor 5 kayak aneh lah. Bergerak maju loro. Iya. Yeay, ke level selanjutnya 6. Oke. Bagikan LKPD individu ya, nanti kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Silakan dikasih nama, dikasih kelas ya, dikasih nama, dikasih kelas, dikasih nama, dikasih kelas. Silakan dikasih nama, dikasih kelas. Mas pensil. Dikasih nama, yuk. Mas dikasih nama, dikasih kelas. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Kita evaluasi hari ini. Kalian tadi belajar apa tadi ya? Tentang berpikir, komputasional, algoritma, pemrograman. Ya, apakah berpikir komputasional itu ya sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari? Sangat bermanfaat. Yang paling menantang dalam kegiatan hari ini kalian apa? Labirin. Untuk menyelesaikan labirin. Strategi apa yang terbaik yang kalian gunakan tadi? Menjalankan ya waktu harus menggunakan perintah ya, menggunakan perintah atau kursor ya. Tadi kalian sudah berdiskusi kelompok ya. Keterampilan apa yang kalian latih hari ini? Berpikir apa? Berpikir secara logika, terus kerja sama dengan tim ya. Apakah kalian menyukai permainan? Menyukai games ya. Tapi ingat kalian adalah seorang belajar ya. Walaupun kalian di rumah ada HP ya, sebaiknya itu harus ada di waktu lebih banyaknya untuk belajar. Yuk kita sudahi pertemuan hari ini. Kita berdoa dulu ya. Ya. Satu berdoa yuk.